Tahukah kamu di bawah perairan biru yang membentang dari semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa hingga Kalimantan, tersembunyi sebuah dunia yang hilang. Ini bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah benua purba yang pernah menjadi daratan luas, sebuah surga prasejarah yang dikenal sebagai Sundaland. Mari kita selami misteri Sundaland, benua yang hilang di balik laut Asia Tenggara. Bayangkan sebuah daratan masif yang menyatukan apa yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia, bagian barat dan Malaysia. Inilah Sundaland, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli geologi Belanda, G.F. Molengraaf, pada awal abad ke-20. Selama puncak zaman es terakhir sekitar 20.000 tahun lalu, volume air laut global menurun drastis karena sebagian besar terperangkap dalam lapisan es raksasa. Akibatnya permukaan laut turun hingga 120 meter, menyingkapkan daratan luas ini. Sundaland adalah sebuah ekosistem subur yang kaya, dengan sungai-sungai raksasa yang mengalir melintasinya, menjadi rumah bagi megafauna seperti gajah purba, harimau, dan badak. Namun saat bumi menghangat dan es mencair, permukaan laut pun naik secara dramatis. Secara perlahan namun pasti, air menelan daratan ini mengubahnya menjadi gugusan kepulauan yang kita kenali hari ini. Jauh sebelum tenggelam, Sundaland adalah panggung bagi salah satu babak terpenting dalam sejarah manusia. Ahli genetika Stephen Oppenheimer mengajukan sebuah teori yang memicu perdebatan, dikenal sebagai Out of Sundaland. Menurutnya, alih-alih berasal dari Afrika dan menyebar melalui daratan Asia, populasi nenek moyang Asia justru berkembang di Sundaland sebelum akhirnya bermigrasi ke berbagai penjuru dunia setelah banjir besar melanda. Bukti genetik, seperti jejak DNA mitokondria yang unik pada populasi Asia Tenggara, serta kesamaan linguistik di seluruh wilayah Austronesia, dianggap sebagai petunjuk kuat yang mendukung hipotesis ini. Temuan arkeologis berupa alat-alat batu dan sisa-sisa permukiman purba di berbagai lokasi turut memperkuat gagasan bahwa Sundaland adalah salah satu pusat peradaban paling awal di dunia. Kisah tentang daratan yang hilang di telan lautan ini secara tak terhindarkan membangkitkan perbandingan dengan legenda kuno yang paling terkenal, Atlantis. Beberapa peneliti dan penulis termasuk Arisio Nunes dos Santos secara berani mengusulkan bahwa Sundaland adalah lokasi sesungguhnya dari Atlantis yang dideskripsikan oleh Plato. Mereka menunjuk pada kesamaan narasi tentang peradaban maju yang musnah akibat bencana alam dahsyat. Meskipun klaim ini sangat kontroversial dan tidak diterima oleh komunitas ilmiah arus utama, gagasan Atlantis dari timur ini berhasil meresap ke dalam imajinasi populer. Mitos dan cerita rakyat tentang banjir besar yang tersebar di berbagai budaya di Asia Tenggara mungkin adalah gema jauh dari memori kolektif nenek moyang kita yang menyaksikan langsung tenggelamnya tanah kelahiran mereka. Meski Sundaland telah lenyap di bawah gelombang, warisannya tetap hidup hingga kini. Peristiwa geologis monumental ini adalah kunci untuk memahami mengapa Asia Tenggara memiliki keragaman hayati, etnis dan budaya yang begitu luar biasa. Terisolasinya populasi manusia dan hewan di pulau-pulau yang baru terbentuk memicu proses evolusi dan diferensiasi yang unik. Keragaman genetik yang kita lihat pada masyarakat Indonesia, Malaysia, Filipina, dan sekitarnya adalah cerminan langsung dari sejarah migrasi dan adaptasi pasca tenggelamnya Sundaland. Dari bahasa hingga genetika, jejak benua yang hilang ini terukir dalam identitas kita. Sundaland bukanlah sekadar catatan kaki dalam buku geologi, ia adalah rahim peradaban, sebuah panggung sejarah yang membentuk siapa kita hari ini. Memahami kisah Sundaland berarti memahami akar terdalam dari Asia Tenggara, sebuah pengingat bahwa di bawah lautan yang kita arungi, tersimpan memori tentang dunia yang pernah ada. Kisahnya mengajarkan kita tentang perubahan, ketahanan, dan bagaimana masa lalu yang tenggelam terus membentuk masa kini.